Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat Al-Furqan, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua diberi kenikmatan yang begitu luar biasa, yaitu termasuklah nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga kita sudah sempat hadir berada di ruangan podcast Al-Furqan yang insya Allah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Furqan yang dirahmati Allah, hari ini kita kedatangan tamu Ananda Solehah yang bernama Safia Huria Aribah. Dia akan membawakan atau menyampaikan tausiah. Sahabat Al-Furqan, nanti kita akan simak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ananda. Ananda siap? Siap. Oke. Boleh? Bunda persilahkan. Berjalan pagi di tepi rawa, melihat mentari mulai menyala. Sebelum berbicara saya berdoa, semoga ceramah ini membawa berkah dan makna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama bagi seluruh umat manusia di dunia. Teman-teman yang berbahagia, hari ini saya akan membawakan judul yang sangat keren untuk kita renungkan bersama, yaitu akhlak dan moralitas meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tentu pernah mendengar yang namanya akhlak. Ketika orang tua meminta bantuan, apalagi saat kita sedang asyik bermain, apakah kita dengan ikhlas membantu orang tua dulu, meninggalkan game kita sebentar? Atau jangan-jangan kita malah membentak orang tua kita? Na'udzubillah, semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu. Coba bayangkan teman-teman, seorang ibu yang baru saja pulang dari pasar, membawa 2 kantong belanja yang berat, keringatnya meletes, langkahnya pelan karena lelah. Lalu dia memanggil kita, "Nak, tolong bantu ibu angkat ini ya." Tapi kita menjawab, "Nanti aja bu, lagi push rank nih." Suara game lebih menarik daripada suara ibunya sendiri. Inilah tanda bahwa akhlak kita sedang diuji. Akhlak itu bukan hanya soal senyum di depan guru atau bersalaman di pagi hari, tetapi akhlak yang sejati tampak ketika tidak ada yang melihat. Saat kita sendirian di rumah, saat orang tua minta bantuan, saat adik kita menangis, saat ada teman kita yang kesusahan, disitulah akhlak diuji. Teman-teman, akhlak bukan pelajaran di atas kertas, tetapi perbuatan dalam kebiasaan dalam perbuatan. Ia tidak cukup dihafal, tetapi harus dibiasakan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi juga mempraktikannya setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad.
Artinya, tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Teman-teman yang berbahagia, mau dengar cerita tidak? Setiap pagi Rasulullah berjalan menuju masjid. Lalu ada seorang wanita tua yang selalu melemparkan kotoran ke arah beliau. Bayangkan, setiap hari, bukan hanya sekali dua kali, tetapi berulang kali. Namun, apakah Rasulullah marah? Tidak. Hingga suatu pagi, Rasulullah melewati jalan yang sama, tetapi tidak ada yang melempar kotoran. Rasulullah berhenti sejenak dan lalu bertanya kepada tetangga di sekitar situ, "Di mana wanita yang biasanya melemparkan kotoran itu?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, wanita itu sedang sakit." Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak berkata, "Biarkan saja, pantas dia sakit." Tidak, justru beliau pergi menjenguknya. Ketika wanita itu melihat Rasulullah datang ke rumahnya, ia gemetar dan takut. Ia mengira Rasulullah datang untuk membalas dendam, tetapi Rasulullah tersenyum manis dan berkata lembut, "Aku datang bukan untuk membalasmu. Aku hanya ingin menjengukmu karena aku dengar engkau sedang sakit." Air mata pun menetes di pipi wanita itu. Lalu ia berkata, "Sungguh engkau bukan manusia biasa, engkau benar-benar utusan Allah." Dan akhirnya wanita itu pun memeluk Islam. Subhanallah. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan jiwa. Rasulullah bisa saja membalas, namun beliau lebih memilih untuk memaafkan. Karena itulah Allah memuji Rasulullah SAW dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim." Artinya, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Teman-teman sekalian, jika hati dipenuhi cinta, dunia terasa bahagia, dan jika akhlak meniru Rasulullah, surga pun menanti di sana. Pagi-pagi makan serabi, ditemani teh rasa vanila. Cukup sekian ceramah saya ini. Semoga menambah iman dan akhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah. Bagaimana sahabat Al-Furqan? Tausiahnya Safia sangat keren sekali, Masya Allah, sampai Bunda terpesona ya. Jadi sahabat Al-Furqan, tausiahnya Safia tadi membahas tentang apa, Safia? Tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Masya Allah, sangat keren sekali. Jadi Nabi Muhammad itu berarti diutus untuk apa tadi, Nak? Untuk menyempurnakan akhlak ya? Iya, sebagaimana hadis yang dibacakan oleh Ananda tadi. Hadis apa? Hadis riwayat Ahmad. Bunyinya bagaimana, Nak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu, sahabat Al-Furqan, diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak kita, akhlak manusia ya. Karena Rasulullah benar-benar contoh terbaik bagi kita manusia, yaitu terkhusus kita sebagai kaum muslim, Nak ya, untuk mencontoh Rasulullah, mulainya dari hal kecil-kecil saja ya, dari hal yang ringan ya, dari hal ringan seperti yang sering kita yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak masuk masjid, kita harus menggunakan kaki kanan ya. Terus juga ada larangan larangan tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Misalnya dari hal-hal yang ringan-ringan saja yang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyinya, Nak, hadisnya yang sering kita pelajari? Hadis larangan makan dan minum berdiri.
yasrabanna ahadukum qa'iman. Iya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Dari hal kecil saja, seperti banyak nak ya contohnya akhlaknya Rasul ya. Kayak misalnya contohnya Rasulullah itu dia mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia ya. Sidik ya, dia selalu berkata benar, tidak berbohong ya, tidak berbohong. Itu sering kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak berbohong ya nak ya. Sidik, amanah, tablik, fatona, sifatnya Rasulullah juga ya, akhlaknya Rasulullah. Dia mengajarkan kita supaya tidak berbohong, dia mengajarkan kita untuk selalu amanah, dapat dipercaya ya, terus menyampaikan, terus dia mengajarkan kita untuk berperilaku sopan santun, kasih sayang, seperti contoh seperti kisah yang telah disampaikan Sapia tadi nak ya. Apakah Rasulullah marah ketika dia dilemparin kotoran oleh orang tadi ya? Apakah marah nak dia? Enggak, Rasulullah SAW tidak marah ya. Itulah akhlak Rasulullah. Banyak lagi akhlak Rasulullah yang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik. Nah ya, dan kita sebagai umat muslim terkhusus harus mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu ya nak ya, tausiah yang telah disampaikan oleh Sapia, tausiah yang sangat keren sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri podcast kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.